Oke, jadi aku habis mandi dan rambutku belum terlalu kering. Tapi gak apa-apa, kita langsung aja ke pembahasan. Kalian pernah nggak ngomong medok terus tiba-tiba kalian refleks buat ngerapiin logat kalian biar nggak ketok medok ngono? Atau kalian pernah ngomong medok terus dikoreksi sama teman kalian? Kalau pernah nggak apa-apa dan kalian nggak sendirian. Dan ini bukan soal kalian salah ngomong, tapi soal kenapa kita pelan-pelan diajarin buat nggak nyaman sama suara kita sendiri. Aku nggak nyalain siapa-siapa di video ini, aku cuma mau ngajak kalian buat mikir bareng aja sih. Kenapa toh kok fenomena ini bisa kedaden? Dan kita langsung aja ke bab satu, tapi aku ngerokok sih belum. Oke, kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya medok tuh bukan isu yang seperti sekarang ini. Dulu ketika orang tua kita, mbah-mbah kita ngomong pakai bahasa Indonesia, medok ya biasa wae, enggak sing BP, ya ora sing koyo saiki ngene iki lah. Dan dulu logat cuma pertanda buat kowe iki saka daerah ngendi atau pertanda kabudayaane wong. Tapi sekarang beda. Sekarang medok iki jadi suatu hal yang disadari, dipikir dan disembunyikan. Dan yang menarik, kadang sing ngoreksi iki tuh wong luar Jawa lho, tapi padha wong Jawa nih. Dan dia iki ya nyuwun sewu rada sok-sokan wae sih menurutku. Dan dari sini aku mulai mikir, ketoke duduk logat dhewe sing berubah, bukan logat masyarakat modern yang berubah. Tapi cara pandang kita memandang logat itu, logat medok iki. Dan mari masuk ke bab 2 mengenai hipotesis yang aku ajukan. Oke, sekarang aku masuk ke hipotesisnya. Dan ini bukan teori doang. Jadi beberapa waktu lalu aku tanya ke budiku yang udah ke Jakarta dari tahun 75. Dan budiku cerita dulu nggak ada yang mempermasalahkan cara dia ngomong. Nggak ada yang mempermasalahkan logat medoknya. Padahal budiku kalau ngomong itu medok banget. Dan sekarang kita tarik ke zaman sekarang ya. Dulu waktu aku kecil atau mungkin bahkan sampai sekarang. Di banyak acara TV dan film Indonesia, orang Jawa tuh sering banget jadi apa? Pembantu. Dan pasti ngomongnya medok. Kelihatannya sepele ya, tapi karena itu diulang-ulang terus, media pelan-pelan bikin asosiasi baru di kepala kita, bikin stereotip baru di kepala kita. Ya wong Jawa ki pembantu, wong Jawa ki bukan tokoh utama. Wis pokoknya wong Jawa ki bisa dibilang enggak sing sehai itulah. Padahal stereotip kayak gini nggak sekuat ini sebelum era TV nasional rame. Dulu logat Jawa ya logat Jawa, titik. Tapi sejak media ngasih peran tertentu ke logat tertentu, logat berubah menjadi penanda kelas sosial. Dan efeknya bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kayak misal ketika kita nongkrong, di tongkrongan kita atau di tongkrongan sebelah kita, ada orang Jawa yang ngumpul lagi. Tapi mereka ki pakai bahasa Indonesia Jakartaan ngono kae lah. Padahal mereka ki wong Jawa dan dudu wong Jakarta, lingkungannya Jawa kabeh. Dan dari situ aku nyawangi wagu. Aku melihat itu sebagai hal yang wagu dan tidak natural. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi mereka lagi main peran. Mikirku jadi media nggak cuma ngebuat orang minder dengan logatnya, tapi juga mendorong orang untuk meninggalkan logatnya demi ben kita orang di lah. Dari situ komunikasi jadi nggak jujur, jadi nggak alami dan bikin orang jauh dari dirinya sendiri. Dan kalau ini berlanjut, pasti akan menimbulkan dampak. Dan kita masuk ke bab 3. Kalau fenomena ini dibiarkan terus, akan ada dampak walaupun pelan-pelan, tapi kerasa. Pertama, orang Jawa jadi menyaring dirinya sendiri. Bukan karena disuruh, tapi karena takut untuk dinilai. Kedua, bisa jadi logat Jawa ini cuma hidup di lingkup-lingkup kecil, kayak di rumah atau di desa. Ketiga, identitas jadi performatif. Dan endingnya, kita tidak ngomong sebagai diri kita. Tapi kita menjadi versi yang kita pikir bisa lebih diterima. Yang paling aku takutin, in the end of the day, wong Jawa ilang Jawa nih. Menurutku solusinya adalah ya kita lost wae, just be ourselves wae, tidak perlu untuk menjadi orang lain, apalagi di tanah kita sendiri men. Dan kalau logat Jawa ini dianggap desa oleh media, kenapa kita nggak menyerang balik lewat media juga? Wong Jawa ki akeh men. Yang aku maksud melawan balik itu gini. Coba bayangin kalau makin banyak konten kreator Jawa yang pede pakai logat Jawa atau bahkan nganggo basa Jawa sisan. Aku yakin pelan-pelan yang tadinya logat Jawa atau logat Medok ini dianggap aneh, ya bakal biasa wae. Karena ya udah banyak di media. Dan mungkin bisa menjadi trigger untuk banyak orang untuk yo rasa isin karo logate dhewe.
Makanya aku respect sama Mas Nope, Mas Deni Caknan, dan ada juga podcast Mandan Kentir itu. Mereka santai wae nggologate dhewe atau bahkan yang basa Jawa. Dan justru karena itu kultur Jawa bisa masuk ke panggung media. Mungkin bukan kita yang harus menyelesaikan diri, tapi kita perlu mengisi ruang media dengan suara kita sendiri, dengan logat medok iki. Jadi dari sini kita tahu bahwa masalah ini bukan yang medok ya. Masalahnya bukan di medoknya. Tapi masalahnya ada di standar yang kita serap sehari-hari. Baik itu sadar maupun tidak sadar. Dari cerita budiku tadi, dulu orang Jawa yang ngomong apa adanya tanpa harus takut untuk dinilai. Artinya kan rasa malu ini bukan kodrat atau takdir. Medok ini bukan pertanda kowe wong desa ketinggalan zaman, ora. Medok cuma salah satu cara buat orang Jawa eksis di dunia ini. Dan harapanku ya kita nggak usah malu lah untuk ngomong medoan kayak gini. Ya just be ourselves aja. Dan sebelum aku tutup videonya, aku minta maaf kalau ada yang tersinggung atau kalian kurang nyaman dengan video ini. Ya aku minta maaf, dan I hope you guys like it and see you in the next video.